Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikerjakan latihan soal passive voice proses yang keempat. Sekarang kita proses yang pertama lah ini katakanlah ya. Karena ini emang proses 4, proses 5 gitu ya. Katakanlah itu proses 1, proses 2. Oke, ini adalah soalnya. Kita mulai buat bahas soalnya. Oke, udah dikerjain semuanya Eman ya? Udah. Udah ya. Oke, so you have finished to do this kind of test. Oke, kita latihan. Ini adalah jenis latihan soal pasif. Kita bahas satu persatu ya. Nomor 1, take a look at here. Nomor 1, they translate some old documents last week. Di sebelah sini, they translate. Di sini translate-nya adalah verb yang kedua, jelas banget. Di sini ada last week. Last week berarti itu adalah simple past. Very good. The passive form of this sentence is, bentuk pasif dari kalimat ini adalah gitu ya. That they translate some old document last week. Berarti ini subjek, ini verb, ini objek. Nah, berarti ininya kan yang akan pindah ke depan, betul? Ya, berarti some old dokumennya bakal pindah ke depan. Jadi kalimatnya bakal menjadi some old documents were. Berarti ya, were translated by them last week. Beberapa dokumen yang lawas itu ditranslate atau diterjemahkan oleh mereka di minggu yang lalu. Ya, jadi isinya adalah yang D. Kenapa harus menggunakan were, sir, to be-nya? Dikarenakan di sini kata bendanya plural, banyak, documents. Ya, some all documents were translated by them last week. Jadi itulah isinya. Ya, jadi harus paham ini subjek, ini verb, ini objek. Bentukan pasifnya berarti objek plus to be, ingat ya. Plus to objek plus to be plus verb yang ketiga. Nah, ini adalah bentukan pasifnya. Bakal jadi kayak gini. Oke, berarti kesininya berarti by plus subject lah ya, gitu. Biar lebih mudah dipahaminya gitu. Oke, kita langsung move ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua di sebelah sini adalah the important email has been sent by the secretary. Ini kalimatnya aktif kan? Email yang penting itu sudah dikirim oleh pasif, itu kalimatnya pasif ya. The important email has been sent by my secretary. Email yang penting itu sudah dikirim oleh sekretarisku. Berarti kalau misalkan dibuat ke aktif adalah berarti my secretary mengirim email yang penting itu gitu ya. Berarti isinya adalah my secretary has sent the important email. Betul sekali. My secretary has sent the important email. Jadi isinya adalah yang C. Ya. My secretary has sent the important email. Dibuat ke pasif, maka kalimatnya akan menjadi the important email has been sent. Tuh kan? Has, ini to be, ini verb yang ketiga. Jadi bermakna pasif. Sudah dikirim oleh sekretarisku. Nah, kayak gitu ya. Nice. Good. Kita langsung ke nomor 6 deh yang masih terlihat. Yang kelihatan aja dulu gitu ya. They canceled all flights because of fog. Mereka cancel tuh? Membatalkan lah ya, cancel, membatalkan. They cancel all flight because of fog. Nah, ini kan subjeknya nih. Ini subjek, ini verb, ini objek. Gitu kan. They canceled all flight. Berarti semua penerbangan dibatalkan oleh mereka. Jadi isinya adalah all flights. Nah, pertanyaannya adalah to be-nya menggunakan is atau menggunakan was. Atau to be-nya menggunakan are atau menggunakan were. Jadi poin intinya to be-nya present atau past. Bisa dilihat dari sebelah sini dari verb-nya. Ini kan verb-nya menggunakan verb yang kedua ya, cancelled. Betul? Verb yang kedua. Berarti to be-nya akan menggunakan to be yang past tense. Jadi all flights were cancelled. Jadi sini adalah yang B. All flights were cancelled. Good. Nomor 7 sekarang. Our new office bla 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 by a well-known architect now. Di sini adalah architect now. Ingat now itu adalah time sinyal untuk present continuous. Oke. Present continuous berarti sedang. Present continuous berarti harus ada verb ing. Kalau dibuat pasif berarti harus ada being yang mengartikan sedangnya. Ya, sudah saya jelaskan di materi passive voice itu. Berarti our new office is being designed. Ya, jadi isinya adalah yang
yang D ya. Our new office is being designed by a well-known architect now. Jadi kantor yang baru kita sedang sedang didesain, itu verb yang ketiga. Kebetulan sama verb yang keduanya sama. Is being designed by a well-known architect, oleh arsitek yang ya terkenal lah ya. Oleh arsitek yang terkenal. Sedang didesain atau sedang dirancang oleh arsitek yang terkenal. Oke, seperti itu. Nomor 8 sekarang. Jupiter's 4 moons through a telescope by Galileo. Kira-kira ini isinya apa? Yang C. Oke. Kalau misalkan ingat, Jupiter 4 moon. Nah, Jupiter dengan bulan 4 gitu ya. 4 moons dengan 4 moons. Pertama kali dilihat. Berarti harus ada to be-nya dulu. To be-nya mana? Di sini nggak ada to be ya. Nah, jadi ini antara A atau D gitu. Were first viewed atau is first viewed. Pertama kali dilihat. Dilihatnya kan menggunakan viewed. Ini verb yang ketiga dong, betul? Harus ada to be kan kalau mau pakai verb yang ketiga. Nah, yang A to be-nya adalah were. Sedangkan yang D to be-nya adalah is. Nah, lihat kalimatnya. Ini kalimatnya kira-kira menggunakan present atau menggunakan past? Tebak. Menggunakan Ayo. past. Menggunakan present atau menggunakan past? Di sana tidak ada keterangan waktu. Yang ada itu fakta ilmiah itu bahwasanya pertama kali dilihat oleh teleskop oleh Galileo. Itu fakta tuh. Berarti menggunakan present. Ya, ingat kalau fact itu menggunakan present. Atau general truth. General truth tuh kayak general truth ya, kebenaran. General truth itu sama menggunakan present. Ya. Kalau fakta present, kalau general truth present. General truth tuh kayak gimana sih? General truth tuh kayak kebenaran umum. Contoh, nah, Soekarno adalah pendiri bangsa ini. Berarti kan Soekarno is the founding fathers of this nation. Itu kan menggunakan is tadi kakak bilangnya. Karena itu adalah kebenaran umum. Semua orang tahu kan di Indonesia bahwasanya Soekarno adalah pendiri bangsa ini. Betul? Jadi meskipun kejadiannya lampau kan, mendirikan bangsanya meskipun lampau kan, tapi tetap itu menggunakan present karena itu adalah general truth. Ya, kebenaran umum. Seperti itu. Pahaman? Paham. Nice. Nomor 9. They had just been living in that house for 2 years. When, let's nih. Ini ada when tuh. Ya. When itu rumusnya adalah di reverse tense yang sudah kakak ajarkan. Ingat past perfect. Ya. Past perfect when di sini harus ada simple past. Betul? Past perfect when simple past. Kita tinggal cari yang simple past yang mana dalam bentuk pasifnya. They had just been living in that house for 2 years when. Ayo. Itu gampang banget. To be-nya yang pas. Semuanya destroyed. Semuanya juga destroyed. Verb 3 semuanya destroyed. Dihancurkan oleh api. Nah, tapi kan harus butuh to be-nya kan untuk membentuk kalimat untuk membentuk verb yang ketiga itu. Nah, to be-nya yang mana? To be-nya harus yang simple past karena pattern-nya seperti ini. Past perfect when simple past. Berarti isinya adalah yang C berarti was destroyed. Karenanya itu yang past tense. Kalau had kan itu past perfect. Kalau be nggak bisa tiba-tiba pakai be. Kan bukan modal auxiliary. Can be, maybe, will be kan bukan itu. Ya kalau destroyed doang itu kan verb yang kedua aja. Kalau verb yang kedua aja artinya bakal menjadi aktif dong. When destroyed by fire, ketika menghancurkan oleh api, gak nyambung maknanya. Ya ketika dihancurkan oleh api. Jadi menggunakan yang C ya, was destroyed by fire. Oke, seperti itu. Yuk lanjut lagi, Man. Kita lanjut lagi, gas lagi nih kita nih ke bawah. Nomor berapa yang belum? Nomor 3 ya. 3, 4, 5 sama 10. 3, 4, 5 sama 10. Take a look at here. Nomor 3. Our grandmother blah 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 by us at this time next week. At this time next week. Ayo. By us at this time next week. Ini permainan tenses nih.
permainan time sinyal tuh. Oke, ingat at this time itu adalah continuous. Sedangkan next week itu adalah future. Tinggal digabung menjadi future continuous. Nah, kita tinggal cari yang future continuous yang mana, tapi berbentuk kalimat pasif. Ayo, jangan bingung. Our grandmother, ingat kalau continuous berarti harus ada verb ing-nya. Kalau to be berarti harus ada being. Nomor 3 isinya adalah our grandmother will be being visited. Betul sekali, nice. Will be being visited by us at this time next week. Betul sekali. Our grandmother will be being visited by us at this time next week. Kalau misalnya menjadi kalimat aktifnya pasti akan menjadi seperti ini nih. Berarti bakal menjadi we ya, kan by us, berarti we ya. Berarti we will be visiting, berarti ya. We will be visiting our grandmother. Dibuat pasif jadi kayak gini gitu. Our grandmother will be being visited by us. Oke, seperti itu paham ya, Man ya? Oke, can you get the point? Nice, very good. Kita lanjut lagi ke nomor 4. We can see many beautiful paintings in this exhibition. They were, gampang banget langsung verb yang ketiga. They were painted, very good. Nah, nomor 5. Nomor 5, 2 tents for our camping would, gampang banget, pakai to be, pakai verb yang ketiga langsung. Mana kira-kira di opsi ini? Would to be-nya adalah? Would be both. Betul sekali, would be both. Nice ya, would be both. Both di sini pasti verb yang ketiga, kebetulan sama verb yang keduanya. Ya, oke. Akan dibeli oleh ibuku gitu ya, would be bought. Nice, sekarang ini nomor 10 yang belum. There was no longer a rule for youth to enter military service in Britain. Really? When? Nah, when ini mempertanyakannya menggunakan passive interrogation atau pertanyaan yang berbentuk pasif gitu ya, passive questions. Nah, kira-kira ini apa nih? When kita butuh verb yang ketiga, abolish itu menghapuskan. Abolish itu menghapuskan. Berarti when was it abolished? Nah, gini ya. Kapan itu dihapuskan? Gitu. There was no longer a rule for the youth to enter military service in Britain. Really? When was it abolished? Ya kah? Kapan itu dihapuskan? Gitu ya. When was it abolished? Ini pertanyaan pasif nih. Ya, ini ada to be, ada verb yang ketiga. Ya, kayak misalkan gini deh. Apakah kamu diundang? Berarti kan are you invited? Nah, gitu. Ini pakai verb yang ketiga nih, gitu. Apakah tas ini diambil? Apakah tas ini diambil? Berarti nanyanya bakal menjadi is this bag taken? Nah, apakah tas ini diambil? Is this bag taken? Gitu ya. Ini verb yang ketiga nih. Oke, seperti itu. Ya. Oke, nice. Benar berapa nih? Benar berapa, Man? Benar 7? 2. Salah 2. Benar 2. Why? Oh my God. Is it hard? Is it still hard for you? Gak apa-apa. Harus banyak latihan. Itu key-nya. Karena ini emang jenis soal passive voice yang sering kali ada di TOEFL. Karena jenis soal passive voice yang enteng nggak akan kayak gini. Kalau dibuatkan ke TOEFL pasti agak sedikit lebih susah gitu. Ya, contohnya kayak gini nih. Pertubiannya susah, vocabulary-nya jadi di-improve gitu ya. Jadi agak susah dipahami. Oke, sekarang kita move ke latihan soal yang keberapa? Yang kelima ya berarti ya. Okay, wait, I would like to prepare first ya yang kelima. Yang kelima silakan kakak pengen kamu cek dulu deh sebelum kita bahas ini. Ya, cek dulu deh yang kelima. Coba jawabannya. Setelah tadi kakak bahas satu persatu pembahasannya. Coba cek nih. Post test yang kelima passive voice. Ini katakanlah ini post test 2 passive voice lah ya. Tadi kan saya ngirimnya filenya 4-5, padahal itu adalah 1-2 lah katakan. Yuk, sebelum kita bahas post test yang kedua ini,
Coba cek dulu jawaban-jawabannya. Benar atau enggak? Oke, have you checked, Salman? I have. I have. Okay, nice. Okay, let's mention one by one again about this kind of test, about these items, latihan-latihan soal ini ya, these questions. Ya, perhatikan baik-baik. Nomor 1. The house blah 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 by me before my father came. Before my father came. Itu ada before di sana. Itu adalah menggunakan reverse tense. Sudah saya jelaskan di materi sebelum-sebelumnya ya tentang reverse tense itu, kebalik-kebalikan, tense-tense yang bisa berbalik. Before itu rumusnya adalah past perfect, saya tulis sebelah sini ya. Past perfect gitu kan, before simple past. Ini rumusnya. Bahkan kakak udah upload video tentang reverse tense ini ya. Kalau nggak salah bergabung sama materi inversion tentang ini teh. Di sini the house bla 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 before my father came. Before my father came itu simple past ya, betul ya. Ini came verb yang kedua ya, betul man? Udah. Betul ya. Berarti di sebelah sininya harus past perfect tapi dibentuk ke dalam pasif ya. Karena di sini ada by me, berarti pasif tuh. Ya. Berarti the house had been painted by me. Betul, sekali yang A ya. The house had been painted by me before my father came. Udah kayak gitu. The house had been painted by me before my father came. Nice. Jadi isinya adalah yang A ya, had been painted. Good. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Gitu ya caranya. Jadi kalau misalnya ada before, langsung terapkan pola cepat kayak yang tadi saya jelaskan. Past perfect before simple past. Gitu ya. Past perfect before simple past. Nomor 2. This is a very popular television program. Every week it blah 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 by million of people. It is very popular television program. Simple past tuh ya. Ini simple past, simple present. Simple present ya, pakai is ya. This is a very popular television program. Simple present. Every week, simple present banget dong itu tensionalnya.
Berarti every week, eat, langsung aja simple present, pasif yang berbentuk simple present. Berarti sini adalah every week, it is watched. Yang C, udah. Every week, it is watched by millions of people. Itu ditonton oleh jutaan orang. Every week, it is watched by million of people. Ya. Jadi kalau misalkan time signalnya simple present, oh berarti tensesnya juga akan berbentuk simple present, tapi dirubah ke dalam bentuk pasif. Pasif. Ya, good. Nomor 3, nothing bla 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 since we left. Gampang banget ini. Ada since. Since berarti present perfect, guys. Since berarti present perfect. Oke. Nothing berarti harus ada ya, kalau ada present perfect berarti harus ada has atau have gitu ya, plus verb yang ketiga. Di sini berarti isinya adalah nothing has been changed since we left. Jadi isinya adalah yang A, nothing has been changed. Tidak ada yang sudah berubah atau tidak ada pun yang tidak ada yang berubah gitu semenjak kita pergi. Nothing has been changed since we left. Good. Itu isinya ya. Di sini berarti nomor 7 ya yang kelihatan. Why does the baby next door keep crying? Kenapa bayi di tetangga sebelah gitu ya? Why does the baby next door keep crying? As usual. As usual. Di sini ada usual. Kalau usual berarti itu adalah simple present ya. Kalau ada usual. As usual. It is neglected berarti ya. As usual, it is neglected by the babysitter. Seperti biasa, itu diabaikan oleh si babysitternya gitu. Neglected tuh kayak ignore, ya, ignored, diabaikan gitu. It is neglected. Oke, seperti itu. Pahaman ya? Can you understand? Yeah, I understand. Paham ya? Ini simple present berarti pasifnya juga akan berbentuk simple present. Oke, good. Nomor 8. Which paintings will be exhibited tomorrow? Lukisan yang mana nih yang akan dipamerkan besok? We don't know yet. Kita tidak tahu. They bla 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 by a team. Berarti they are still being selected. Berarti ini satu-satunya yang pasif cuman yang A ya. Ya, betul ya. Cuman yang A ya. Mereka masih sedang dipilih-pilih gitu oleh tim. Mereka masih sedang dipilih-pilih oleh timnya gitu. Merekanya maksudnya ke painting ya, jadi si lukisan-lukisannya gitu masih dipilih-pilih sama mereka. Sama tim. They are still being selected by a team. Karena satu-satunya yang pasif yang kalau yang C ini menggunakan be. Enggak ya. Paling benar tuh pakai to be dulu, enggak tiba-tiba pakai be. Pakai to be dulu yang utama. Plus verb yang ketiga. Good. To be-nya ini kan jelas ada are. Nice. Kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, di sebelah sini nomor 4, Man. Nomor 4. Dina, can I borrow your laptop? Boleh nggak aku pinjam laptopmu? Dita, certainly. But what's wrong with yours? Dina, it bla 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 now. Ya ada now nih. Kalau ada now berarti itu adalah present continuous gitu. It bla 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 now. Berarti ini menggunakan present continuous. It is being repaired. Gampang banget ya. Laptopku sedang diperbaiki sekarang gitu. It is being repaired. Kalau continuous harus menggunakan being ya. It is being repaired now. Jadi isinya adalah yang A. Betul sekali, Man. Nomor 5. Do you know that at the moment some amazing experiments bla 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 by the university research biologists? Lihat sini, at the moment. At the moment tuh sama kayak at this time. At the moment itu sama kayak at this time. Berarti itu sama menggunakan present continuous. Kita tinggal cari di ABCD yang menggunakan present continuous yang mana? Yang berbentuk pasifnya. Betul sekali. Some amazing experiments are being carried out. Ya, sedang dibawakan gitu. Are being carried out by the university research biologist. Oke, sedang dibawakan. Nomor 6. Nomor 6 itu B-nya kemana ya? Wait. I would like to change first. Sebentar. Ini yang B ini ya. Wait.
Ke sini ya. Oke. Nomor 6. We called the committee to ask whether the competition bla 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 to begin that afternoon. Oke, nomor 6 kira-kira mana nih bentukan pasifnya? Oke, kira-kira yang mana? Nomor 6 bentukan pasifnya yang mana? Ini ada called, jelas banget. Called adalah verb yang kedua, ya. Berarti ini kalimatnya simple past nih, tensinya simple past nih. Ya. Berarti di sebelah sininya to be-nya juga akan menggunakan simple past juga. Ya, berarti to ask whether the competition Was scheduled. betul sekali, was scheduled. Nice. Ini to be simple past, scheduled-nya adalah verb yang ketiga. Oke, very good. Very good. Nomor berapa yang belum kebahas? Nomor 9, 10 ya? 10. Oke, 9, 10. Tadi nomor 9. The stewardess is now serving the coffee to the passengers. The passive form of the sentence is, nah, ini kan pasti akan membuat kalian sedikit bingung. Kenapa? Karena objeknya ada dua, betul? Serving coffee sama passengers gitu ya. Kopi sama passengers itu penumpang. Ada dua tuh objeknya. Yang didulukan yang mana? Yang dekat dulu aja. Ini kan the steward is now serving coffee. Ini subjek, ini verb, ini objek gitu ya. Ini tuh namanya direct sama indirect object, ini tuh namanya. Nanti Kakak ajarkan lah bagaimana cara menentukan direct sama indirect object. Yang penting kita jawab dulu soal ini, oke? Kita jawab dulu soal ini. Kalau yang A, the passengers are serving, ini mah masih aktif dong ya. Salah nih A, yang A salah nih, masih aktif itu mah. Yang B, the passengers are now served coffee. The coffee is now served by the passenger. Coffee is now being served to passengers. Ya, betul sekali. Jadi isinya adalah yang D. yang di, betul sekali. Kan di sini juga is serving berarti akan menjadi is being served, ya. Sedang sedang di-serve gitu lah. Sedang disajikan ke passenger. Jadi coffee is now being served to the passenger. Kopi, tadi Kakak mau bilang kopi malah coffee. Kopi sedang disajikan ke passenger oleh the stewardess gitu ya. By the stewardess gitu lah. By bla 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 atau by them boleh. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 10. Belum. Oke, maybe it will be the last. Nomor 10. Nomor 10, take a look at here. Kakak kebawahin dulu biar gampang. Nah, nomor 10 sebelah sini, Man. Nomor 10, a well-known architect is designing our new office. Arsitek yang terkenal sedang mendesain kantor baru kita. Sedang mendesain kantor baru kita. Berarti ini kalimatnya adalah present Continuous. continuous. Oke, udah paham, udah mulai paham? Okay. Continuous. Oke, present continuous. Oke, dirubah ke dalam bentuk pasif. The passive form of the sentence is dirubah ke dalam bentuk pasif. Bentukan pasifnya adalah apa? Our new office Is being designed. betul sekali, is being designed by a well-known architect. Oke, seperti itu, Man. Gampang ya, gampang banget ini. Gampang kan? Oke, gampang kan? Udah kalau dibimbing gampang. Oke, seperti itu. Jadi intinya adalah bentukan pasif itu yang terpenting itu adalah to be plus verb yang ketiga, udah gitu. Karena dalam keseharian kita pasti tak akan lepas dengan kalimat pasif. Pasti dong ketika kita berbicara sehari-hari, when we are talking in English in daily life, when we are talking with our friends, sometimes we want to use passive form. Like kemarin aku dibohongi. Itu kan pasif tuh. Betul nggak? Itu kan kemarin aku dibohongi. Tomorrow I was lied. Nah, kan gitu kan, tomorrow lagi yesterday. Yesterday I was lied. Tuh kan aku dibohongi. Itu kan pasif tuh. Banyak bentukan pasifnya. Misalnya besok dia akan dibujuk olehku. Itu kan pasif tuh. Besok dia akan dibujuk olehku buat ikutan ke pesta misalnya atau ikutan ke Pangandaran misalnya, ke beach. Tomorrow he will be persuaded by me. Itu kan pasif tuh. Besok dia akan dibujuk olehku. Jadi tak akan lepas dari kalimat pasif di pembicaraan sehari-hari. Okay, so the passive voice is very very important, really really important.
Okay. Is there any questions, bro? No. No. Okay, now. So I just finished, yeah, maybe you are a little bit sleepy. Okay. So thank you so much, Salman, for this meeting. Thank you so much also for your nice attention. So on Tuesday, dari Selasa, kita akan belajar materi yang baru. Oke, Selasa kita belajar lagi ya. Oke? Oke, siap. Oke. Thank you so much. Yuk. Thank you so much, Salman, for this meeting. Last saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Thank you, selamat guys. Oke, Kak. Yuk. Oke, thank you guys. Nah, buat kalian yang mau request materi, silakan tulis di kolom komentar mau dibuatkan materi apa, mau dibuatkan latihan soal apa gitu ya. Ini sebetulnya saya soal banyak banget di laptop. Mau soal UTBK, soal PKN STAN, soal TOEFL, ada beberapa IELTS juga. Yuk, mau belajar apa gitu. Saya sediakan kelas gratis buat kalian supaya kalian bisa. Saya sediakan kelas gratis ini supaya saya bisa membantu kalian bisa lulus UTBK, lulus ke PKN STAN, lulus UMPTN, skor TOEFL kalian tinggi terus kalian keterima kerja, amin ya Allah, gitu ya. The most important point is I can be beneficial for you guys. Ya, jadi segera subscribe channel ini. So please subscribe this channel and then share to your friends, invite your friends to watch my videos. So maybe your friends will get the benefits, akan mendapat manfaatnya gitu ya dari menonton video ini. Karena saya nggak mau membuat video-video yang enggak. I just want to share the positive point, the positive vibes for you guys. Okay. So yeah, that's all. That was the meeting. That was my meeting with my students, guys. So if you want to request the material, once again, you can write below the komentar. You can write below lah ya, di kolom komentarnya itu. Okay, guys, thank you so much for watching me. Thank you so much also for your nice attention, guys. So last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep improving your English. Okay, keep improving your English. See you, guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.